punca puing puing. Halo semuanya, kembali lagi bersama Drama Asik yang paling asik. Seperti biasa jangan lupa subscribe, like, dan tekan lonceng. Di episode kali ini kita akan membahas tentang masa lalu Sigma. Yaps, kita mulai aja. Kehidupan di tahun 2032 tak sama seperti masa kini. Semua berubah setelah bom nuklir menyelang Seoul. Udara pun tak seperti dulu ya guys. Bahkan untuk bepergian pun mereka kembali menggunakan cara tradisional seperti melihat peta dan kompas. Nampak di sini Seohye tersesat karena memilih suatu jalan pintas. Untungnya sang ayah menemukan dirinya di tengah-tengah badai pasir yang menyelimuti pemandangan. Kehadiran ayahnya membuat Seohye semakin aman. Dan Han Seohye pun terpaksa bermalam di tempat istana Gyeongbok yang sudah tidak berbentuk lagi. Kala itu, Seohye memohon pada ayahnya agar diizinkan untuk kembali ke masa lalu. Tentu ayah Seohye merasa keberatan karena ia tidak ingin putri sematawayangnya menderita sampai harus mati dengan sia-sia. Demi meyakinkan ayahnya, Seohye ini menunjukkan bahwa dirinya tidak akan menyerah sebelum melakukan apapun guys. Sepertinya Seohye berhasil nih meyakinkan ayahnya. Ia bahkan mendapatkan izin untuk ke masa lalu dan bertemu dengan Han Tae-seul. Namun dalam perjalanan, ayah Seohye berpesan agar Seohye membawa obat-obatan dari masa lalu untuk dijual di masa depan. Dan yang lebih hebatnya lagi, ia bertemu dengan Yeong Bong-seon yang merupakan bodyguard Han Tae-seul di masa lalu. Lalu kita berlari ke masa kini ya guys. Seohye dan Han Tae-seul akhirnya terbangun dari alam bawah sadar nih guys. Dan Seohye pun akhirnya bertemu dengan sang ayah. Tapi sepertinya keadaan seperti ini membuat ayahnya Seohye, Letnan Kang Dong-gi ini merasa bingung. Sedangkan Tuan Park sepertinya meminta Han Tae-seul untuk membalas kebaikannya. Sampai-sampai ia tidak membiarkan Seohye dan Han Tae-seul ini pergi begitu saja. Tentu situasi seperti ini membuat Seohye geram guys. Ia kemudian menjelaskan bahwa masa depan telah berubah. Seohye menceritakan yang seharusnya tertembak dan lumpuh saat itu ialah dia, bukan anak buah Tuan Park. Agar mereka lolos, Seohye memberikan obat untuk anak buah Park agar dia bisa pulih kembali. Kini Seohye dan Han Tae-seul kembali ke rumah dan menyelidiki Sigma. Saat mereka mendeteksi lukisan milik Sigma, Seohye melihat kejanggalan gedung yang tak pernah ada. Tanpa berpikir panjang, mereka mencoba mencari tahu teka-teki di balik makna lukisan itu. Awalnya Han Tae-seul juga bercerita pada Seohye jika Sigma sebenarnya sudah mengenali kepribadian Han Tae-seul sudah sejak lama. Pencarian itu semakin jelas ya guys dan mengantarkan Han Tae-seul ke sekolah dasarnya. Dan benar saja di sana ia bertemu dengan seorang penggemar Han Tae-seul guys. Adegan ini memperlihatkan bagaimana Seohye ini nampak cemburu ya. Bagaimana tidak cemburu? Ternyata Han Tae-seul ini sengaja guys berbuat seperti itu. Ternyata status cintanya tidak diakui sama si Mbak Seohye ini. Han Tae-seul nampak seperti kena prank dong. Pada adegan di atas, si bu guru ini minta foto bersama guys. Ya bisa ditebak kan dari ekspresi wajahnya. Ternyata bu guru ini palsu. Ia sengaja memposting foto di media sosial supaya Sigma bisa tahu lokasi mereka sekarang guys. Satu teka-teki pun terjawab saat Han Tae-seul membuka arsip-arsip siswa di masa lalu. Ia mulai teringat dengan sosok temannya yang misterius bernama Seo Woo-ju yang tak lain adalah Sigma. Semasa SD, Seo Woo-ju ini memang menjadi siswa yang kerap dirundung oleh teman-temannya ya guys. Akan tetapi kehadiran Han Tae-seul membuat Seo Woo-ju ini aman dan tidak pernah diganggu oleh teman-temannya. Seo Woo-ju memang tampak dekat dengan Han Tae-seul, namun semua itu berubah saat Seo Woo-ju yang ternyata menjadi korban kekerasan terhadap anak-anak. Kala itu Seo Woo-ju ini geram dan ingin membalas perlakuan ayahnya. Ia rela membakar rumah agar tidak lagi menjadi korban kekerasan. Kenangan itu membuat Han Tae-seul ingat bahwa Sigma adalah Seo Woo-ju, teman masa kecil Han Tae-seul guys. Seo Woo-ju juga pernah mengatakan pada Han Tae-seul bahwa dirinya akan sukses dan berhasil membuat mesin waktu. Dan ia menjadi penemuan pertama saat itu. Wah, memang benar ya apa yang dikatakan dengan Seo Woo-ju dan apa yang ia gambar semua menjadi kenyataan saat ini guys. Jelas Han Tae-seul kecil menjadi ketakutan. Ya, sewaktu Han Tae-seul dan Seohye mengingat-ingat Sigma,
Bu guru palsu ini datang menyerang guys. Dan benar saja, Sigma dan Biro Kontrol datang kembali untuk menangkap mereka. Lucunya, si Wuju besar memanggil-manggil Hantesen seperti anak kecil. Apakah mereka berdua bisa selamat? Saksikan terus review Sisyphus The Mist hanya di Drama Asik. あらあら、さようなら。